Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Keniko Channel. Di video kali ini saya akan membahas keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha part ke-10. Sebelum memulai video ini, mohon like, subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman, di part 10 ini saya ingin membahas keistimewaan berikutnya, yaitu dengan terlahir di alam Sukawati berarti sudah mewakili kelahiran di tanah Buddha yang lainnya ya, atau sudah mewakili semua tanah Buddha. Oke teman-teman, jadi saya akan memberikan beberapa teks sutra supaya kita lebih paham ya dan mantap ya untuk keistimewaan yang ini. Kenapa dikatakan terlahir di alam Sukawati berarti sudah mewakili kelahiran di tanah Buddha lainnya ya. Contoh seperti handphone ya. Handphone sudah bisa mewakili banyak fungsi ya. Misalnya sudah bisa kamera, selain telepon, selain SMS sudah bisa kamera, bisa belanja ya, bisa juga buat kerjaan ya, dan lain-lain ya, bisa nonton YouTube juga, bisa main game juga ya, dan lain-lain lah, yang banyak sekali aplikasi-aplikasi ya. Jadi tanah suci Buddha Amitabha alam Sukawati ini ya seperti ini gitu, seperti handphone ini, jadi bisa fungsinya banyak, jadi sudah mewakili karakteristik yang ada di alam Buddha yang lainnya ya. Oke teman-teman, saya akan membaca teks ya biar kita lebih paham. Dalam kitab ulasan intisari dari Sutra Amitabha oleh Master Aoi ya. Master Aoi ini patriark ke-9 aliran Sukawati. Ada yang bertanya, di 6 penjuru masing-masing terdapat para Buddha dan juga ada tanah muni. Mengapa lebih cenderung memuji Sukawati? Master Aoi di ulasan menjawab, tujuannya agar para praktisi pemula lebih mudah memposisikan atau memfokuskan batin mereka, dan juga karena tekad yang istimewa dari Buddha Amitabha, dan juga Buddha Amitabha lebih memiliki jodoh karma dengan para makhluk di dunia ini, dan juga karena dengan melafal satu Buddha berarti telah mewakili pelafalan nama Buddha yang tak terhitung, dan juga karena terlahir di Sukawati maka berarti telah mewakili kelahiran di tanah muni yang tak terhitung ya. Jadi yang akan saya bahas yang kemarin memfokuskan batin sudah kita bahas ya. Jodoh karma juga lebih baik, lebih dalam ya dengan para makhluk di dunia ini juga sudah kita bahas. Yang saya bahas ini karena terlahir di Sukawati maka berarti telah mewakili kelahiran di tanah Buddha yang lainnya ya. Yang pertama, kenapa dikatakan terlahir di Sukawati berarti telah terlahir di tanah Buddha, mewakili ya kelahiran di tanah Buddha yang tak terhitung ya. Yang pertama karena di dalam Amitabha Sutra disebutkan bahwasannya jumlah Buddha yang tak terhitung ya dari 6 penjuru ya, itu semuanya memuji dan melindungi ya Sutra Amitabha ya. Jadi juga menganjurkan kita untuk bisa terlahir di alam Sukawati. Jadi ini berarti semua Buddha di 6 penjuru ya sudah memberikan option kepada kita untuk lahir di alam Sukawati ya. Mereka tidak memberikan option lahir di tanah Buddha mereka, tapi mereka memberikan option harus lebih baik di tanah Buddha Amitabha ya, yaitu alam Sukawati ya. Kita baca teksnya. Sariputra, seperti aku sekarang memuji jasa dan kebajikan semua Buddha, dan semua Buddha juga memuji jasa dan kebajikanku yang tak terkirakan. Ya, ini kebajikan yang tak terkirakan yaitu mengajarkan ajaran Buddha Amitabha mengenai kelahiran di alam Sukawati ya. Terus udah gitu
Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti pasir Sungai Gangga yang ada di 6 alam ya. Semuanya turut memujinya dengan menampilkan lidah maha besar yang dapat terdengar di Tri Sahasra Mahasahasra Lokadatu. Dengan kata yang tulus dan nyata, semua makhluk patut percaya dan memuji, mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan yang tak terkira dari sutra yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha. Nah ini ya, semua Buddha ikut melindungi, mendukung ya ajaran ini. Jadi dengan lahir di Sukawati berarti telah mewakili kelahiran di tanah Buddha yang lainnya ya. Ini yang pertama ya. Yang sebab kedua adalah, saya akan membaca lagi. Dengan kelahiran di alam Sukawati berarti kita sudah terjalin dengan semua Buddha juga ya. Jadi dengan adanya kita lahir di alam Sukawati, kita bisa juga memberikan persembahan kepada Buddha-Buddha yang lain ya. Kita juga bisa pergi ke alam Buddha tersebut, mendengarkan Dharma ya, dan lain-lain ya dari para Buddha yang lain. Jadi seperti ada jalinan gitu, jalinan hubungannya. Jadi ini sangat luar biasa. Terus yang ketiga, dengan kita terlahir di alam Sukawati, berarti kita juga bisa memberikan persembahan kepada para Buddha yang lainnya juga ya. Jadi sebenarnya di Sukawati sudah komplit ya, karena bisa terjalin hubungan dengan alam-alam Buddha yang lain. Oke, saya akan membaca teks sutra ini ya, yaitu di usia tanpa batas ya. Dari 48 tekad ini ada beberapa tekad yang saya akan baca supaya kita lebih paham ya, kenapa dengan terlahir di alam Sukawati kita bisa terjalin dengan Buddha-Buddha yang lain ya. Misalnya kita memberikan persembahan, bisa mendengarkan Dharma ya. Oke, saya akan membaca tekad kedua tiga. Apabila aku menjadi Buddha, para bodhisattva di negeriku yang mengandalkan kekuatan supranatural Buddha hendak melakukan persembahan kepada para Buddha namun tidak mampu mengunjunginya dalam sekejap waktu. Negeri-negeri Buddha sebanyak tak terbatas dan tak terhingga nayuta, maka aku tak akan meraih pencerahan sempurna. Jadi bagi makhluk yang terlahir di alam Sukawati, dia mau mengunjungi negeri-negeri Buddha yang banyak sekali, hanya dalam sekejap pikiran dia bisa mengunjungi itu ya, mengunjungi negeri Buddha yang lain ya. Jadi sangat cepat sekali ini karena ada kekuatan supranatural ya dari Buddha Amitabha ya. Oke, tekad ke-24. Apabila aku menjadi Buddha, para bodhisattva di negeriku yang hendak menunjukkan dasar kebajikannya di hadapan para Buddha di 10 penjuru, mereka ingin memunculkan berbagai perlengkapan persembahan. Jika kehendak tersebut tidak terpenuhi, maka aku tak akan meraih pencerahan sempurna. Nah, ini berarti makhluk yang terlahir di alam Sukawati, mereka ingin memberikan persembahan hanya dengan sekejap pikiran. Perlengkapan persembahan itu akan muncul sendiri sehingga mereka bisa langsung pergi ke alam Buddha yang mereka inginkan dan mereka bisa memberikan persembahan ya. Kemudian tekad ke-31. Apabila aku menjadi Buddha, tanah di negeriku memiliki kemunian yang dapat merefleksikan gambaran semua negeri Buddha di 10 penjuru semesta yang tak terhingga, tak terhitung, dan tak terbayangkan, bagaikan melihat wajah orang dari cermin yang jernih. Jika tidak demikian, maka aku tak akan meraih pencerahan sempurna. Nah, ini jadi makhluk-makhluk yang terlahir di alam Sukawati, mereka memiliki kemampuan untuk merefleksikan gambaran semua negeri Buddha ya. Jadi mereka bisa melihat ya, terus mereka bisa merefleksikan alam-alam Buddha yang lain ya. Jadi luar biasa ini makhluk-makhluk yang lahir di alam Sukawati ya. Dan di sini melihatnya bukan satu alam aja, tapi 10 penjuru alam ya, mereka bisa melihat ya. Dan juga melihatnya itu bagaikan melihat wajah orang di dalam cermin ya. Oke, kemudian
tekad ke-40 ya. Apabila aku menjadi Buddha, jika para bodhisattva di negeriku ingin melihat alam Buddha yang murni dan indah di 10 penjuru yang tak terhingga jumlahnya, maka keinginannya akan terpenuhi. Mereka akan dapat melihatnya melalui pohon-pohon permata bagaikan melihat wajah-wajah di pantulan cermin ya. Jika tidak demikian, aku tak akan meraih pencerahan sempurna. Nah, kalau yang ini hampir sama dengan tekad yang ke-31. Kalau tekad ke-31 mereka melihatnya langsung gitu, langsung lihat ya. Kalau yang tekad ke-40 ini mereka bisa lihat dari pohon yang di alam Sukawati ada pohonnya, namanya pohon permata. Di situ mereka bisa melihat pantulan alam-alam Buddha ya, negeri-negeri Buddha di yang lainnya. Jadi memang sangat luar biasa ini ya. Oke, tekad ke-42. Apabila aku menjadi Buddha, jika para bodhisattva dari penjuru negeri lainnya yang mendengar namaku, maka mereka akan memperoleh samadhi Suwibhaktawati, pembebasan murni. Dengan berdiam dalam samadhi ini, hanya dengan sepintas pikiran yang dimunculkan, mereka dapat memberi persembahan kepada para Buddha yang tak terhingga dan tak terbayangkan jumlahnya. Sementara itu mereka tidak kehilangan kondisi samadhinya. Jika tidak demikian, aku tak akan meraih pencerahan sempurna ya. Nah ini para makhluk yang terlahir di alam Sukawati, mereka dalam kondisi samadhi pun bisa memberikan persembahan kepada Buddha-Buddha yang ada di alam yang lainnya. Jadi ini bisa terjalin ya. Makanya kenapa lahir di alam Sukawati itu sudah mewakili alam-alam Buddha yang lain, karena bisa connect ya. Bisa connect dengan alam Buddha yang lain ya. Jadi ini luar biasa ya. Oke, ini saya tadi sudah bahas yang pertama karena ajarannya dikaruniai ya, didukung ya oleh semua Buddha ya, dan dikasih option, semua Buddha kasih optionnya alam Sukawati ya. Yang kedua, dengan lahir di alam Sukawati kita bisa terjalin ya, ada jalinan jodoh dengan Buddha-Buddha yang lain juga. Yang ketiga juga, dengan terlahir di alam Sukawati kita juga bisa memberikan persembahan kepada Buddha-Buddha yang lainnya juga ya. Jadi terjalin, dan kita juga bisa mendengarkan Dharma ya, mendengarkan Dharma dari Buddha-Buddha yang lain juga ya. Jadi banyak manfaatnya ya. Terus yang keempat adalah mengenai tekad Biksu Dharmakara ya. Tekad Biksu Dharmakara itu adalah cikal bakalnya Buddha Amitabha ya. Sebelum menjadi Buddha Amitabha, beliau dalam kehidupan menjadi bodhisatwanya bernama Biksu Dharmakara ya. Nanti saya akan membacakan teks sutra supaya lebih paham ya. Jadi diceritakan di teks sutra ini ya, beliau sudah mengobservasi ya puluhan juta ya, katanya sih sekitar 81 juta nayuta koti tanah Buddha sudah diobservasi dan diambil yang mana yang bagus, yang mana yang bagus itu digabungkan jadi satu, dikombine ya. Terus dibikin lagi yang lebih sempurna ya, berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat lagi lebih sempurna dari yang kombinasi itu, sehingga terciptalah alam Sukawati. Jadi alam Sukawati itu luar biasa, sehingga kalau udah lahir di Sukawati ya istilahnya sudah komplit lah ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi bingung mau lahir di alam Buddha mana. Jadi dengan Sukawati ya sudah terpenuhi, karena dari 81 juta nayuta koti alam Buddha dipelajari, direnungkan ya, dianalisa mana kelebihan-kelebihannya diambil ya, kemudian di-combine jadi satu, kemudian dibikin lagi lebih sempurna ya, lebih bagus ya. Dan gitu ditambah lagi, dibikin lagi lebih sempurna, jutaan kali lipat lagi dari itu ya. Jadi memang luar biasa. Saya akan membaca teksnya ya. Ini Biksu Dharmakara bertemu dengan Hyang Tathagata Lokeswara Raja ya. Jadi Biksu Dharmakara pada saat itu hiduplah seorang Buddha bernama
Buddha Lokeswara Raja ya. Jadi Biksu Dhammakara bergurulah kepada Buddha Lokeswara Raja ini, bertanya bagaimana cara mewujudkan karya satu alam Buddha ya yang sempurna gitu. Di sini terjadi dialog ya, percakapan ya. Di sini saya baca, dan semoga Yang Bhagawa berkenan mengungkapkan tanda-tanda negeri Buddha yang melaluinya aku mampu memahami kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia negeri Buddha. Jadi Biksu Dhammakara minta petunjuk dari Buddha Lokeswara Raja bagaimana mewujudkan kesempurnaan dari negeri Buddha ya. Kemudian Yang Bhagawa Lokeswara Raja menjawab, "Oh Biksu, apakah engkau mampu mengetahui kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia negeri Buddha oleh dirimu sendiri?" Biksu Dhammakara menjawab, "Oh Yang Bhagawa, aku tidak mampu mengetahuinya kecuali Yang Bhagawa sendiri. Terangkanlah kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia berbagai negeri Buddha, para tathagata lainnya yang dengan mendengarnya semoga aku dapat menyempurnakan segenap tanda mereka." Kemudian Buddha Lokeswara Raja pun setelah memahami kecenderungan baik Biksu Dhammakara atas dasar kasih sayang terhadap semua makhluk, lalu selama 1 koti genap mengajarkan kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia berbagai negeri Buddha sejumlah 81 juta niyuta koti Buddha beserta dengan tanda-tanda, ciri-ciri dan uraiannya. Seakan negeri-negeri Buddha tersebut tak pernah ada akhirnya dan jangka waktu kehidupan yang Tathagata Lokeswara Raja itu 40 kapa genap ya. Jadi Buddha mengajarkan ya kepada Biksu Dhammakara ya, itu diobservasi sebanyak 81 juta niyuta koti alam Buddha ya. Jadi banyak sekali. Dan dari sini kita lihat lagi. Selanjutnya, oh Ananda, setelah Biksu Dhammakara mendengar uraian tentang kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia berbagai negeri Buddha milik 81 juta niyuta koti Buddha dan menggabungkan mereka semua dalam satu negeri Buddha ya. Jadi yang 81 itu digabung, combine jadi satu ya. Kemudian setelah itu selama kurun waktu 5 kalpa ia merenungkan kesempurnaan semua keagungan dan sifat mulia berbagai negeri Buddha sebagaimana yang tak pernah dikenal sebelumnya di 10 penjuru dunia, lebih mulia dan lebih sempurna daripada pujian yang tersusun dan paling mulia apapun. Nah, jadi di alam Sukawati ini setelah digabung yang 81 juta nayuta koti ini setelah digabung dikaryakan lagi ya yang lebih mulia, lebih sempurna dari yang paling mulia apapun juga. Jadi seperti sudah paling top lah istilahnya, karena kan udah digabung terus dibikin lagi lebih mulia, lebih sempurna dan paling mulia ya dari apapun ya. Jadi ini sudah top, makanya para Buddha di 6 penjuru dan Amitabha Sutra mengusulkan kita untuk lahir di alam Sukawati ya. Nah, kemudian setelah dibuat paling sempurna ya, demikianlah oh Ananda dalam batinnya Biksu Dhammakara itu merenungkan kesempurnaan suatu negeri Buddha yang 81 kali lebih tak terukur, lebih agung dan lebih mulia daripada kesempurnaan 81 juta niyuta koti negeri Buddha yang pernah diterangkan oleh Yang Bhagawa Lokeswara Raja ya. Nah, di sini yang diajarkan oleh gurunya yaitu Buddha Lokeswara Raja sebanyak 81 juta koti nayuta alam Buddha ya. Kemudian oleh Biksu Dhammakara ini atau Buddha Amitabha ini dikaryakan lagi ya, lebih bagus ya, sebanyak 81 kali lebih tak terukur ya. Jadi dari yang sudah diajarkan terus dibikin lagi lebih sempurna lagi sebesar 81 kali lebih tak terukur, lebih agung dan lebih mulia ya daripada yang diajarkan oleh Buddha Lokeswara Raja. Jadi
itulah keunggulan kemuliaan dari alam Sukawati ya. Itu sangat luar biasa ya, dan memang di luar pikiran umat awam ya. Hanya para Buddha yang bisa memahami ya kualitas-kualitas alam Buddha tersebut ya. Jadi kita sebagai umat awam setelah mendengar ulasan yang ini, sebaiknya kita bertekad terlahir di alam Sukawati, karena memang itu sudah menjadi option ya dari para Buddha kepada kita yang ada di masa akhir dhamma ini, yang masih terpengaruh ya, tergonjang-ganjing oleh 5 kekeruhan. Dan memang ajaran Sukawati ini sangat cocok untuk masa sekarang ini ya, dimana kita sangat sulit untuk berhasil di masa akhir dhamma yang penuh dengan 5 kekeruhan. Beginilah uraian dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengkondisikan keadaan supaya kita bisa bertekad terlahir di alam Sukawati. Mari kita mengucapkan tekad untuk terlahir di alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha, terlahir di alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha, terlahir di alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha, terlahir di alam Sukawati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.